Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan aplikasi kita di PHP Red ya. Yang bagian seri 1 itu yang ini yaitu app siswa dengan PHP Red. Nah, ini masih berkisar dengan user login ya. Jadi saya lihat lagi di sini. Ini user login sebelumnya ya, ada admin sama admin 2 ya. Nah, sekarang kita coba menambahkan data siswa ya. Jadi kita langsung saja buka PHP Red kita. Ini kemarin kalau misalnya belum simpan, tinggal sini aja ya, file, save project. Nah, ini kasih nama app siswa ya, disimpan ya, biar nanti ketika masuk lagi itu kita tidak harus bikin baru. Ini sudah tersimpan PHP Red-nya gitu ya. Oke, lanjut kita ke page, kita ke manage data table ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi tabel, add table, kita kasih nama siswa gitu ya, atau data siswa ya. Data siswa. Oke, seperti biasa, ini kita kasih ID siswa, lalu nomor induk, lalu NISN boleh. Lalu nama siswa, terus jenis kelamin ya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama gitu ya, nama ayah, nama ibu, lalu status. Ini udah berapa ini? Oke, kita atur lagi. Ini nomor induk kita kasih 20, NISN 10 atau bolehlah 20 ya. Lalu nama siswa biarkan, jenis kelamin misalnya 10 aja. Tempat lahir boleh biarkan, tanggal lahirnya diubah ya jadi date. Lalu agama kasih aja misalnya 100. Nama ayah, nama ibu, status gitu ya. Ini sudah selesai. Nah, satu lagi ya, saya lebih menyarankan satu lagi kolom, yaitu ID user. ID user. Nah, ID user ini nanti kita akan hubungkan dengan ID user yang ada di tabel user ya. Nah, berarti tipe datanya kita samakan aja integer. Walaupun sebenarnya menggunakan varchar juga bisa ya, tetapi saya lebih menyarankan menggunakan ID user yang di sini integer, maka di data siswa ID user yang juga integer. Kita save change. Oke, kita jalankan preview lagi. Oke, kita lihat di web, di browser. Nah, ini ya data siswa seperti ini tampilannya. Oke, kita benerin dulu tampilannya. Kita ke page, kita ke data siswa. Nah, ini di bagian list page. ID siswa tidak usah kita tampilkan ya. Yang ada di sini kan banyak nih. ID siswa, nomor induk, NISN gitu ya. Lalu nomor induk boleh, NISN nggak usah kita tampilkan. Jenis kelamin ini terlalu panjang, kita tulis aja JK. Tempat lahir boleh, tanggal lahir boleh, agama boleh, nama ayah, nama ibu, status boleh ya. Nah, ID usernya kita sembunyikan saja di sini. Oke, kita coba preview dan kita balik lagi ke browser. Nah, seperti ini. Ada nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan seterusnya. Sekarang kita perbaiki tampilan headernya, atasnya ya. Kita ke page design. Lalu kita ke data siswa. Kita lihat dulu, ini udah berapa menit? Udah 4 menit ya. Ke header. Nah, ini data siswa udah benar. Nah, buttonnya ini kita ganti jadi tambah gitu ya. Ini kan panjang ya di sini, add new data siswa. Kita ganti jadi tambah. Lalu dari bagian kelasnya kita tambahkan rounded biar melengkung. Lalu bagian search itu kita kasih ajak page. Oke, kita coba lihat tampilannya. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah. Oke, kita kasih dulu ikonnya. Kita balik lagi ke sini, ke project menu, ke data siswa, lalu kita klik menu icon. Ini kita cari namanya graduation cap. Nah, oke. Ini
kita kita reload dan kita refresh. Muncul ya. Nah, sekarang kita coba tambah data siswa. Ketika kita klik, nah tampilannya seperti ini ya. Ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 ya di sini ya. Nah, karena ada 11, nah ada ID user. Berarti ID user itu kita sembunyikan. Kita balik lagi ke page, bagian data siswa, lalu bagian add. Yang ini kita bilang hidden aja. Lalu required-nya kita ganti jadi false. Nomor induk, tetap nomor induk. NSN kita ganti aja menjadi nomor NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya itu kita ganti jadi di sini jadi date benar, tapi defaultnya adalah daytime now boleh. Lalu tampilannya adalah yang ini nih, YMD, kita tukar aja DMY gitu ya, biar tampilannya menjadi format Indonesia gitu ya. Agama, nama ayah, nama ibu, statusnya kita biarkan ID usernya begini. Kita lihat dulu ya tampilannya di sana. Tambah, nah udah seperti ini. Yang sebelah sini add new data siswa itu kita ganti ya, berarti carinya di page design, lalu di bagian add yang ini kita tulis tambah data siswa preview, lalu balik lagi ke page, bagian nomor induk. Nah, ini kan tampilannya terlalu bawah ya, ini terlalu panjang ke bawah. Ini tanggalnya udah bener ya, terlalu panjang ke bawah. Kita buat jadi 2 kolom aja ya. Caranya kita balik lagi ke page, ke data siswa, lalu ke nomor induk. Di nomor induk call tweetnya kita tulis call min 6. Ini kita copy aja, kita terapkan pada semua form. Call min 6, nama siswa call min 6, jenis kelamin call min 6, tempat lahir call min 6, tanggal lahir call min 6, agama call min 6, seterusnya ya sampai ke status. Preview dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini udah lebih bagus ya tampilannya ya. Nah, sekarang biar agama ini tidak ditulis secara manual, kita kasih data enum saja, dan jenis kelamin juga sama ya, jenis kelamin. Kita balik lagi ke page, balik lagi ke data siswa, dan tetap di page ya, di add page ya. Kita ke agama. Nah, agama ini kita klik select yang ada di sini sebelah kanan, lalu di sini select data source, kita klik, kita enter value. Nah, di sini kita tulis Islam, Kristen, Protestan, lalu Hindu ya, Hindu, Buddha gitu ya. Misalnya ini kita lalu kita ke jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kita pakai radio aja ya, radio button aja, kita klik, lalu option listnya kita klik, lalu kita enter value, kita tulis aja L P, laki-laki dan perempuan. Kita coba cek lagi, balik lagi ke browser, kita tambah. Ini udah agama udah muncul, nomor induk, nama siswa, tempat lahir,
Nah, NISN ini kita buat jangan wajib ya, karena yang berbintang ini artinya wajib. Kita buatnya tidak wajib ya, karena ada kasus siswa tidak punya NISN ya. Jadi kita balik lagi ke page data siswa, di bagian add page NISN kita cari yang ini, validasinya required kita centang jadi false. Oke. Lalu di status, nah status ini kita kasih source data source-nya adalah sini. Lalu kita enter value, kita tulis aktif dan tidak aktif. Oke. Lalu kita preview. Oke, kita tambah. Nah, ini ya udah ya. Aktif dan tidak aktif. Nah, kurang satu lagi, yaitu nomor induk dan NISN ini harus divalidasi agar tidak duplikat ya, tidak sama ya. Nggak mungkin nomor induk itu sama ya. Kita balik lagi ke sini, page data siswa, lalu kita cari nomor induk. Di sini kita cari yang namanya cek duplikat, nah ini ya. Cek duplikat kita bilang false, true ya. Lalu NISN juga kita bilang cek duplikatnya adalah true, sehingga tidak ada nomor induk yang duplikat gitu ya. Kita preview lagi dan kita tambah lagi data siswa. Kita coba misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, available ya, berarti nomor induk ini belum ada. Kita tulis misalnya Arifin Karim, tempat lahir misalnya Bogor, NISN-nya 1, 2, 3, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, nama ibu misalnya Khadijah, nama ayah Abdullah misalnya, status aktif. Nah, tanggal lahirnya tinggal kita centang tanggal lahirnya, misalnya tahun berapa ya, misalnya ini ya, tanggal 3. Kita submit dan kita preview. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, saya lebih senang yang ini inline edit ini kita hapus ya, kita tidak aktifkan supaya ngeditnya nggak langsung dari situ ya. Karena kadang suka tanpa sengaja kita pencet ya. Kita balik lagi ke data siswa, di list ya, di bagian list, nomor induk itu inline-nya kita hapus, kita nonaktifkan. Nama juga kita nonaktifkan, jenis kelamin sama, tempat lahir sama, tanggal lahir sama, agama sama, nama ayah sama ya, kecuali status, kelamin sama, tempat lahir sama, tanggal lahir sama, status biarkan inline edit biar kita langsung edit dari situ. Oke, ini kurang satu ya sebenarnya di sini ya, kelas. Ini kelas belum ada ya. Ini kita balik lagi ke sini. Kita tambah satu lagi, manage database data siswa, kita add field lagi. Kita tulis di sini ID class dan kita integerkan saja. Nanti kita buatkan tabel data kelas dan terhubung ke sana. Oke, kita save change, kita balik lagi dan kita coba tambah. Nah, ini ID class muncul di sini ya, ID class. Nah, supaya sama, maka data statusnya kita sembunyikan ya di data siswa, add. Nah, yang status ini kita hidden saja ya, atau bolehlah biarkan ya di ID kelasnya aja yang kita kasih kolom 6 gitu ya. Lalu namanya kita tulis nama kelas. Oke. Oh, ini dia belum ya, belum ini statusnya, coba kita sembunyikan.
hidden, yang status ya, yang aktif ada 2 tadi, saya hidden, lalu saya kasih defaultnya aktif, lalu requirednya saya matikan. Oke, ID class saya geser ke atas begini, dan sudah jadi 6. Kita coba lagi. Oke, ini ya nama kelasnya ini, nanti kita sambung ke data kelas ya, ini belum ada ya. Nah, ini tampilannya ID class yang ada di list page, kita benerin. Data siswa, list page, ID kelasnya kita ke atasin, move up. Biasanya habis tulis kelamin kelas. Nah, tampilannya ID kelas ya kurang pas ya, kita tulis aja kelas gitu. Oke, kelasnya dia 0 di situ ya, karena belum kita sambungkan. Tambah lagi ya data siswa, misalnya kita ngasal, lalu namanya adalah Muhammad, laki-laki, tanggal lahir misalnya Muhammad Farhan, Bogor, Islam, laki-laki, tempat lahir, nama ayah Andi, nama ibu Siti, kelasnya adalah misalnya 1 ya. Kita submit. Oke, udah ada 2 data siswa di sini. Kita udah punya 2 data siswa di sini. Nah, teman-teman, kita lihat dulu sini. Oh, udah 8 menit ya. Udah 8 menit. Oke, kita lanjut saja. Nah, teman-teman, nanti ketika di data siswa ini kita pengen ada import ya, import data, maka kita aktifkan di page, di data siswa, di list page. Sini kita cari import ya, import di bagian sini. Oke, nah ini ya, import data setting. Kita yang importnya import CSV ya, ini kita choose, dan kita oke. Kita preview, di sini muncul ya import data ya. Import datanya adalah CSV, bawaan ya, bawaan dari PHP Red ya.